Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini. Dan di video kali ini aku akan membahas soal persamaan logaritma. Jadi di sini ada 3 soal. Jadi sebelum aku bahas, aku akan jelasin dulu sifat persamaan logaritma. Yang pertama ya teman-teman. Jadi jika kita punya a log fx sama dengan a log gx, perhatikan basisnya sama-sama a dengan syarat ya, pasti ada syaratnya ya dengan kalau kita belajar matematika. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, fx sama dengan gx kita samakan aja basis numerusnya teman-teman. Kemudian basisnya harus lebih dari 0 dan basis tidak boleh sama dengan 1. Jadi a ini sebagai basis ya teman-teman. Kemudian fx dan gx juga harus lebih dari 0. Jadi kalau misalnya dalam persamaan logaritma dia punya numerusnya itu ada variabelnya, maka harus kita uji dulu dia lebih dari 0 atau enggak. Jika tidak lebih dari 0, maka dia tidak memenuhi teman-teman. Nah, langsung kita ke soal yang pertama ya. Jadi soal yang pertama A. Jadi kita tulis ulang soalnya ya. 2 log 3x min 3 sama dengan 2 log x plus 3. Maka di sini basisnya udah sama, kita samain aja numerusnya ya. Jadi 3x min 3 sama dengan x plus 3. Lalu kita pindahkan atau samakan yang x sama x, yang konstanta sama konstanta. Jadi 3x dikurang x sama dengan 2x. 3 ditambah 3 sama dengan 6, sehingga x sama dengan 6 dibagi 2 itu 3 ya teman-teman. Tapi ini belum himpunan penyelesaiannya teman-teman. Kenapa? Karena kita harus menguji dulu nilai x ini. Kenapa harus diuji? Sesuai dengan sifat persamaan logaritma. Si fx dan gx harus lebih dari 0. Perhatikan teman-teman, yang menjadi fx dan yang menjadi gx itu berupa masih dalam variabel kan teman-teman, sehingga kita nggak tahu ini lebih dari 0 atau enggak. Maka kita harus uji pembuktian. Fx harus lebih dari 0 ya, misalnya fx-nya sama dengan 3x min 3. Maka misal fx harus lebih dari 0. 3x min 3 harus lebih dari 0. X-nya kita substitusikan nilai yang kita dapat ini. Jadi 3 dikali 3 dikurang 3 sama lebih dari 0. 3 dikali 3 itu 9 dikurang 3 lebih dari 0, berarti 6 lebih dari 0. Ternyata benar ya teman-teman. Dan ini x sama dengan 3 memenuhi. Tapi di bagian sini juga harus kita uji. Jadi kalau misalnya kita misalkan ini fx, maka di sini gx. Jadi gx lebih dari 0. Gx sama dengan x plus 3. X plus 3 lebih dari 0. X-nya tadi 3 ya teman-teman. Kita langsung substitusi aja. 3 tambah 3 lebih dari 0. 6 lebih dari 0. Benar ya teman-teman. 6 itu lebih dari 0. Jadi benar. Kesimpulan yang dapat kita peroleh adalah himpunan penyelesaiannya atau nilai x yang memenuhi persamaan pada soal yang pertama adalah benar 3. Jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2 ya teman-teman. Karena tadi kertasnya nggak cukup, jadi aku pakai kertas baru. Nah, jadi soalnya ini ya, 2 log x dikurang 2 log 3x min 1. Sifat logaritma, teman-teman pasti ingat ya teman-teman. Jika a log b dikurang a log c, itu sama aja kayak a log b per c teman-teman. Jadi pengurangan dalam logaritma kita bisa, kalau basisnya sama, kita bisa ubah ke bentuk pembagian. Jadi soal ini yang di soal yang bagian B kita ubah aja. Ini kan basisnya sama-sama 2 ya teman-teman. Kita ubah aja jadi yang B itu 2 log x bagi 3x min 1 teman-teman. Nah, sama dengan 2 ditambah 2 log 8 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Nah, sifat logaritma yang paling dasar lagi, teman-teman pasti tahu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya a log a pangkat m, itu sama aja kayak m dikali a log a. Sebenarnya m dibagi pangkat a ini, cuman kan di sini pangkatnya 1 teman-teman, sama aja ya teman-teman. Nah, jadi m dikali a log a sama dengan m, jawabannya m. Nah, langkah selanjutnya kita ubah menjadi 2 log x per 3x min 1 sama dengan 2 ditambah, di sini 3-nya bisa pindah ke depan ya, 3 kali 2 log 2 itu 3 kali 1. Sehingga 2 log x per
3x min 1 sama dengan 5. 5 bisa kita ubah menjadi 2 log supaya basisnya 2 dan numerusnya juga 2. Caranya kita buat dulu yang bagian kiri ini sama dengan 2 log 2 pangkat 5. Sehingga ini memenuhi sifat yang persama logaritma yang pertama ya teman-teman. A log fx sama dengan A log gx. Basisnya sama, perhatikan basisnya sama, maka kita bisa hilangkan basisnya dan menyamakan fx dengan gx. Basisnya bisa kita hilangkan ya teman-teman, sehingga yang sama adalah x per 3x min 1 sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu sama dengan 32 ya teman-teman, sehingga kita kali silang aja. Ini 32 per 1, jadi x sama dengan 32 dikali 3x min 1, sehingga kita memperoleh x sama dengan 96x minus 32. Kita kalikan ke dalam. Kemudian yang x kita kumpulkan dengan variabel x. Di sini x dikurang 96x sama dengan minus 32. Di sini minus 95x sama dengan minus 32. Bagi kedua ruas dengan minus 1, maka ininya bisa kita coret, sehingga kita memperoleh nilai x sama dengan 32 per 95. Apakah benar nilai x sama dengan 32 per 95? Belum ya teman-teman, karena di sini memiliki syarat fx harus lebih dari fx dan gx harus lebih dari 0. Jadi yang menjadi fx kita ibaratkan sebagai x per 3x min 1. Fx lebih dari 0. X per 3x min 1 lebih dari 0. X nya tadi kita sudah memperoleh ya teman-teman. Itu hasilnya adalah 32 per 95. Maka kita tinggal substitusi aja. 32 per 95 per 3 dikali 32 per 95 dikurang 1 lebih dari 0. Maka ini tetap aja 32 per 95 per 3 kali 32 itu 96 ya teman-teman, per 95 dikurang satunya bisa kita ubah menjadi 95 per 95 lebih dari 0. Nah, jadi 32 per 95 tetap aja ya teman-teman. 96 dikurang 95 itu 1 per 95 lebih dari 0. Nah, kalau bentuk seperti ini setelah kita naikkan pasti dia penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Jadi ini bisa kita coret sehingga akan menghasilkan 32 teman-teman, dan ternyata benar ya 32 itu lebih dari 0. Dan untuk fx ini memenuhi. Bagaimana untuk gx? Apakah gx-nya lebih dari 0? Nah, yang di sini yang menjadi gx adalah 32 ya teman-teman. Dan di sini 32 lebih dari 0 dan benar. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan 32 per 95. Nah, lanjut kita ke soal yang ketiga ya teman-teman. Jadi kita punya soal 2 log x sama dengan 2 log dalam kurung 6 min 2 log x ditambah 1. Nah, bentuk seperti ini kita biarkan aja yang di ruas kiri. Sekarang kita fokus saja ke ruas kanan. Sepertinya ada yang bisa dirubah ya teman-teman. Tambah 1 kita ubah aja menjadi 2 log 2. Kenapa harus dipilih 2 log? Karena di sini dominannya adalah 2 log teman-teman. Jadi kita tulis ulang aja yang C ya. 2 log x sama dengan 2 log 6 min 2 log x ditambah 2 log 2. Nah, sifat logaritma yang dasar ya teman-teman, pasti teman-teman ingat deh. Jadi kalau misalnya kita punya A log B ditambah A log C, itu sama aja kayak A log B dikali C. Kenapa bisa dikali? Padahal dasarnya adalah tambah, karena basisnya sama teman-teman. Basisnya sama-sama A, maka bisa kita lakukan perkalian A log B dikali C. Begitu juga dengan ini teman-teman, yang ruas kanan bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini. 2 log 2 dikali 6 dikurang 2 log x. Jadi di sini tetap ya ruas kiri 2 log dikali 2 log x sama dengan 2 log 2 dikali 6 min 2 log x. Nah, setelah itu ada yang bisa kita hilangkan 2 lognya, yaitu ini ya teman-teman. Nah, sehingga tersisalah ruas kiri 2 log x
sama dengan, ini langsung kita kalikan aja ke dalam. 2 kali 6 itu 12 dikurang 2 kali 2 log X. Nah, setelah itu kita samakan yang punya 2 log X sama 2 log X. Di sini 2 log X. Yang tadinya negatif 2 kali 2 log X, maka kita pindah ke ruas kiri menjadi positif 2 dikali 2 log X sama dengan 12. Nah, supaya nggak rumit, kalian bisa misalkan 2 log X itu sama dengan P. Nah, ini permisalan ya teman-teman. Jadi 2 log X itu P, ditambah 2 dikali 2 log X itu P sama dengan 12. Jadi P ditambah 2P itu sama aja seperti 3P sama dengan 12. 12 bisa kita ubah menjadi 4 dikali 3. Sehingga 3-nya bisa kita coret, kalaupun nggak kita coret juga bisa kita bagi kedua ruas sama-sama dengan 3. Kemudian kita peroleh P sama dengan 4. Jadi P ini bukan penyelesaiannya teman-teman, karena tadi kita melakukan permisalan awal 2 log X sama dengan P. Sehingga P kita ubah aja menjadi 2 log X sama dengan 4. Ingat sifat logaritma yang akan kita ubah ke eksponen. Jadi kalau misal kita punya A log B sama dengan C, maka inverse-nya adalah A pangkat C sama dengan B. Nah, jadi A log B sama dengan C, A pangkat C sama dengan B. Begitu juga dengan ini, kita akan mencari nilai X. Maka X adalah 2 pangkat 4 sama dengan X. X sama dengan 16. Nah, kita sudah memperoleh nilai X sama dengan 16. Jadi, nilai X yang memenuhi dari soal yang C ini adalah 16 ya teman-teman. Atau teman-teman kalau misalnya masih ragu dengan jawaban yang diperoleh, bisa kok dicari dengan pembuktian. Soalnya kita tulis ulang lagi, dan X-nya kita ganti aja langsung dengan 16. Jadi 2 log dikali 2 log 16 sama dengan 2 log dikali 6 dikurang 2 log 16. Nah, ditambah 1. Kemudian 2 log dikali 2 log 16 itu adalah 2 pangkat 4 ya teman-teman, sama dengan 2 log dalam kurung 6 dikurang 2 log 2 pangkat 4 tambah 1. Nah, bentuk logaritma lagi, kalau misalnya 2 bentuk seperti ini, pangkatnya bisa kita pindahkan ke depan. Jadi 2 log dikali 4 dikali 2 log 2 sama dengan 2 log 6 dikurang, di sini 4-nya juga bisa ke depannya teman-teman, 4 dikali 2 log 2 ditambah 1. Nah, jadi 2 log 4 di sini dalam logaritma 2 log 2 itu 1 ya teman-teman. 2 log 4 itu 2 dikali 1 sama dengan 2 sama dengan 2 log 6 dikurang 2 log 2 itu 1, 6 dikurang 4 jadi 2 tambah 1. 2 sama dengan 2 log 2 itu 1 ditambah 1, sehingga benar ya teman-teman. 2 sama dengan 2. Jadi nilai X sama dengan 16 adalah nilai yang benar untuk soal C. Oke, thanks for watching my video. Jangan lupa untuk like video ini ya kalau kamu suka sama videonya, dan jika video ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman kamu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.